Mungkinkah ada pemilu yang jurdil? Ya, Mungkinkah ada pemilu yang jurdil? kalau host nggak boleh ditanya. Terus kan Mas Adi kan dekat dengan NU ya, dekat dengan pendukungnya Abdurrahman Wahid. Ini kira-kira arah udah mau seminggu pencoblosan, kemana arahnya ini? Ini kan ada quote and quote perpecahan tuh di Abdurrahman Wahid, keluarganya, kemudian keluarga Abdurrahman Wahid dengan PKB lah maksud saya. Itu tidak berpengaruh ke umat. Oh gitu ya? Nah ini Mas Adi Mas Ardi. Ini kalau podcast zaman sekarang nggak usah dikenal-kenalin. Itu ada Mas Yayat, penulis buku Anies Baswedan, It's Now or Never. Terus ada yang punya kafe Kopi Timur, Bang Teguh. Nah ini Bang, ini gimana kondisi? Untuk kondisi jelang pemilu ini 1 minggu persis loh. 1 minggu sebelum pemilu nih. Ini kan banyak hal menarik. Tiba-tiba ada kesadaran moral, etika dan moral dari kampus-kampus seluruh Indonesia bergerak memberikan kesadaran kepada kita bahwa setelah belasan tahun kita tidak pernah mendengar etika dan moral, tiba-tiba dari kampus-kampus muncul tuntutan etika dan moral harus diangkat. Pada saat yang bersamaan juga dari kepolisian turun tim untuk cooling system. Nah, jadi suara dari kampus yang menerapkan etika itu direspon oleh Polri dengan cooling system. Saya bilang kalau mau cooling system harusnya polisi itu ke istana. Bapak jangan cawe-cawe, kalau Bapak cawe-cawe panas ini. Kan itu, cukup 1 orang. Kenapa harus polisi harus ke kampus-kampus mengancam rektor-rektor? Iya. Harusnya kan ke 1 orang aja datang, Pak. Ini pemilu nih, orang pengen etika dan moral. Jelas Bapak nggak usah cawe-cawe. Nah, kenapa kampus bergerak soal etika dan moral itu? Ini karena pertama kan Pak Widodo sudah bersumpah mau cawe-cawe. Ya. Kemudian sumpahnya itu kata-katanya kali ini dilaksanakan. Konsisten dengan kata-kata. Ya, tumben. Sampai hari ini dia lakukan itu terus-menerus. Kemudian dia biarkan anaknya diselundupkan ke bursa Pilpres dengan cara yang melanggar etika berat, mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai KPU. Nah, kemudian dengan background semacam itu, mungkinkah ada pemilu yang jurdil? Ya. Mungkinkah ada pemilu yang jurdil? Kalau host nggak boleh ditanya. Nah, karena dan ini saya tertarik kemarin pernyataan salah satu guru besar dari Universitas Brawijaya. Ini kalau pemilu hasilnya buruk, curang, akan rusuh, akan chaos. Dan Buruk itu apa maksudnya buruk? Hasilnya buruk itu paslon dukungan presiden yang menang. Oh itu buruk ya? Itu buruk. Oh, karena kalau backgroundnya nggak baik. Oh. Nah, kalau situasi semacam itu, kemudian kan kita bingung juga kalau ada sengketa hasil pemilu itu boleh kita bawa kemana? Dulu kan Hensat kan ngikutin pemilu ini kan kalau ada perselisihan hasil pemilu kan dibawa ke MK, langkah terakhir pamungkasnya di MK. Nah sekarang Mahkamah Konstitusi memulai kerusuhan di babak awal. Hebohnya pemilu kali ini kan dari Mahkamah Konstitusi. Nah kalau Mahkamah Konstitusi sejak awal bikin masalah, bagaimana mungkin bisa mengakhiri masalah pemilu? Nah saya melihat pemilu kita akan buntu. Nah ini kan 7 hari sebelum pencoblosan, tadi Mas Adi ngomong tentang hasil yang buruk. Memang kira-kira ini 1 minggu ini akan ada apa aja nih kira-kira? Konsolidasi kalangan intelektual pasti akan jalan terus. Dan itu kalangan intelektual ini kan sebetulnya didorong juga oleh kampus, oleh mahasiswa, oleh student. Dan kemudian juga kita lihat kemarin sampai Bu Nuriyah aja turun. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Para sesepuh itu turun ingin menegakkan keadilan dan pemilu itu harus jurdil, karena ini kan pemilu ini kan kesempatan masyarakat, kesempatan rakyat ingin mengubah dengan cara konstitusional, dengan cara damai, dengan cara beradab. Nah kalau ingin perubahan dengan cara beradab
dihambat, ya pasti dengan cara yang tidak beradab lah. Oh. Kan gitu, baik. Terus kan Mas Adi kan dekat dengan NU ya, dekat dengan pendukungnya Abdurrahman Wahid. Ini kira-kira arah udah mau seminggu pencoblosan, kemana arahnya ini? Kalau Nahdliyin itu tetap ikatan batin politiknya itu ke PKB. Oke. Kalau PKB mendukung Muhaimin, ya pasti semua Nahdliyin ke Muhaimin. Oh. Tidak bisa dipecah-pecah kalau NU itu. Oh. Atasnya itu bisa, misalnya Hensat pimpinan NU, kemudian ngedil sama saya, nanti bilang saya akan dukung, tapi tidak perintahkan ke santri-santrinya, ke bawahnya, ke Nahdliyin dibiarkan. Jadi yang menarik itu di NU itu ada privilege, ada otoritas pimpinan untuk bertindak bertentangan dengan bawah, dengan umat, untuk dua hal. Pertama, untuk menyelamatkan organisasi. Kedua, untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman. Contoh nih, ketika 3 orang pimpinan NU tahun 60-an nih, Yai Wahab Abdullah, Idam Khalid, kemudian Syarifudin Jukri, itu bersekutu dengan Soekarno bikin Nasakom. Tapi dia tidak perintahkan ke NU untuk menjadi Nasakom ke bawah. Jadi 3 orang itu aja. Oh, jadi kondisinya maksudnya Mas Adi itu mirip-mirip sekarang gitu? Mirip-mirip sekarang. Walaupun ada petinggi-petinggi NU di mana-mana. Mana-mana, tapi dia tidak bisa merintahkan. Kayak contoh kemarin ada pertemuan. Jadi nggak sebenarnya itu dulu, tidak bisa memerintahkan akar rumput untuk mengikuti dirinya. Oh, nggak boleh. Jadi sebetulnya akar rumputnya kemana? Akar rumput mengikuti kata hati kiai-kiai yang langsung atasannya mereka. Oh, bukan PKB berarti? Nah, ke atasan-atasan kiai-kiai itu, pesantren-pesantren itu kan afiliasinya ke PKB. Oh, ke PKB. Jadi mereka ke PKB? Ke PKB pasti. Karena gini, orang kan banyak tidak tahu PBNU itu apa sih. PBNU itu kira-kira kan NU itu kekeluargaan. Dari 3 orang pendirinya itu kekeluargaan, kawin mawin terus saling nyantri di sana, nyantri di sini, kemudian akhirnya kumpul lagi. Ini kekeluargaan ibarat seperti kalau di kompleks itu satu kompleks. Ini ketua RT, nah PBN itu ketua RT, tapi dia tidak bisa ngatur rumah tangga masing-masing rumah. Oh kan? Gitu, ya. Jadi bisa ngatur Enzas misalnya ketua RT PBNU, hanya bisa ngatur kapan siskambling, kapan kerja bakti. Tapi kalau kalian harus makan ini, makan itu nggak bisa. Masing-masing rumah kan punya tradisi sendiri. Nah, itu sebabnya saya yakin bahwa NU itu tetap ke PKB, karena memang dulu Gus Dur dan kawan-kawan itu membangun PKB memang untuk jalan politiknya NU, untuk jalan politiknya Nahdliyin. Tapi kan ada quote-unquote perpecahan tuh di Abdurrahman Wahid, keluarganya, kemudian keluarga Abdurrahman Wahid dengan PKB lah maksud saya. Itu tidak berpengaruh ke umat. Oh gitu ya? Tidak berpengaruh karena tidak memerintahkan juga. Enggak, itu sebenarnya gimana sih perpecahan itu ceritanya tuh? Sebetulnya ini kan konflik keluarga yang keluarga saya nggak pernah mau ikut. Oh, oke. Begitu. Karena dulu saya pernah terlibat konflik antara Muhaimin sama Saiful. Saya masuk maksudnya mau mendamaikan. Tiba-tiba Saifullah Yusuf. Oke, Saifullah Yusuf. Sama Muhaimin kan dulu sempat clash. Saya mencoba mendamaikan itu. Tiba-tiba kena tabrakan, saya kena tabrak. Oh. Terus besoknya lihat mereka ada haul, ada sunatan, ada apa, bisa ketawa-ketawa. Loh. Nah itu. Jadi kalau ada keluarga lagi berantem, kita jangan masuk. Biarin aja mereka saat bisa makan bersama. Oke, jadi balik lagi ke situ. Jadi ini sebetulnya nggak ada masalah. Ada masalah. Jadi akar rumputnya bisa tetap ke mana? Ke PKB. Oh gitu. Nah itu sebabnya banyak orang salah sangka ini seperti Erick Thohir misalnya. Kemarin ke Tebu Ireng, ngajak petinggi-petinggi Tebu Ireng untuk bikin maklumat mendukung 02. Ya mereka akan bikin aja gitu. Tapi tidak akan lanjut ke bawah. Kayak contoh dulu ada legenda begini, ada politisi datang ke pesantren, Kiai minta dukung saya. Oh oke, saya dukung. Dia nyumbang kan. Setelah selesai pemilu di TPS di situ, dia dapat suara 1. Hah? Begitu datang kok cuma 1. Loh kan saya bilang saya dukung, saya tidak bilang santri akan mendukung Anda. Bisa begitu di NU. Jangan salah. Oke. Nah ini kalau
Mas Adi nih penglihatannya nih ya, ini kan saya ulang lagi, ini kan H-7 nih pada saat kita berbincang nih ya. Ini kira-kira satu putaran, dua putaran. Kalau Mas Adi kan bersama Gus Dur, bersama Abdurrahman Wahid waktu itu, kemudian menyaksikan bagaimana negara ini hingga saat ini gitu ya. Ini menurut Mas Adi satu putaran, dua putaran. Saya tidak melihat bahwa pemilu ini akan berputar. Hah? Jadi maksudnya gimana tuh? Kan backgroundnya itu penuh dengan kecurangan, penuh dengan rekayasa, penuh dengan cawe-cawe, mulai dari Bawaslu, KPU, Mahkamah Konstitusi, kemudian aparat negara, bansos dipolitisasi, dan semua orang sudah teriak itu, semua orang sudah lihat ini. Kemudian ketika tanggal 14 coblosan, saya pastikan akan muncul 4 angka. Angka dari KPU, Oke, angka dari paslon nomor 3, angka paslon nomor 2, angka paslon nomor 3. Nomor 1. Jadi 1, 2, 3 plus KPU itu punya angka masing-masing. Dari Dia mana? punya tim sendiri kan, punya pengumpulan sendiri, punya quick count sendiri. Nah, 3 angka plus KPU ini 4 angka, terus mau diverifikasi kemana-mana yang paling benar. Kita mau bawa kemana coba? Ya kalau aturannya kan KPU. Nah, KPU kan sudah tidak dipercaya, mudah melanggar etika berat. Ketuanya seluruhnya itu. Tapi secara undang-undang kan KPU. Nah, tapi kan, nah itu sebabnya kemarin itu kalangan sivitas akademika, akademik, kemudian kalangan intelektual, tokoh-tokoh masyarakat melihat bahwa kali ini kecurangan yang dilakukan oleh KPU pasti akan dilawan. Orang sudah capek melihat pelanggaran-pelanggaran, penipuan-penipuan di pemilu, hasil pemilu. Saya yakin itu kali ini akan dilawan. So, what happened? Jadi apa nanti kalau misalnya tidak ada putaran? Nah, itu sebabnya harusnya aparat keamanan, polisi, TNI itu harus kampanye kepada. Jadi kalau mau pooling system itu datang semua KPUD, kasih tahu kalian jurdil. Ini masyarakat sudah melihat bahwa kalian ini tidak dipercaya. Bikin angka yang benar. Tapi bisa jadi kan tidak menguntungkan pihak-pihak yang tidak menginginkan. Nah, pihak-pihak yang tidak untung ya nggak ada masalah kalau mayoritas rakyat Indonesia untung. Oke. Nah, karena kalau terjadi masalah, ini kan yang berat yang bertanggung jawab ini kan TNI dan Polri. Jadi kalau mereka mau pencegahan, mau pooling system, langsung tekankan kepada penyelenggara untuk jurdil. Jadi nggak ada di seluruh dunia itu pemilu damai, yang ada itu pemilu jurdil. Itu kalau nggak ada putaran terus gimana, perpanjangan masa jabatan atau pemakzulan atau? Saya nggak tahu, ini pasti rakyat punya jalan sendiri lah. Oh Punya gitu cara ya. sendiri. Dulu kan ketika reformasi 98 juga ada cara, atau ada Habibie naik, kemudian ada pemilu baru. Nah, tapi kan kita tidak harus melangkah ke sana. Ini masih bisa diantisipasi kalau aparat, terutama Polri-nya yang langsung berkontak dengan masyarakat itu berpikir masa depan bangsa. Karena memang ada salah pengertian ya, TNI, Polri, terutama polisi. Menurut undang-undang, polisi itu wajib mengamankan keselamatan presiden dan keluarganya, tapi bukan mengamankan kekuasaannya, pemerintahannya. Keamanan, kelangsungan pemerintahan itu urusan rakyat. Nah sekarang ini rakyat lagi mengurus mau diperpanjang apa enggak? Oke. Gitu tuh, Bu Hensat. Jadi saya ingetin lagi ke TNI Polri itu, kalian tugasnya menurut undang-undang memang menjaga keselamatan presiden dan keluarganya dan pejabat negara yang lain, tapi bukan menyelamatkan pemerintahannya. Pemerintahan urusan rakyat 5 tahun sekali, bisa diubah, bisa dilanjutkan. Oke, jadi nggak ada putaran, rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Betul. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi nih. Nanti setelah tanggal 14 Februari sampai Oktober tuh kan, pelantikan presiden baru tuh, itu gimana tuh kira-kira kondisi negara? Nah, kalau sinyalemen ini ditanggapi dengan, kan ini suasana kebatinan di publik itu, di kalangan intelektual, di tokoh-tokoh ini kan bayangannya akan kejadian seperti itu karena kecurangan kali ini pasti akan dilawan. Nah, kalau polisinya, KPU-nya, penyelenggaranya mengantisipasi ini, ya semua bisa berjalan baik. Jadi ini peringatan sangat keras karena ini tinggal waktu tinggal sedikit. Kalau Polri tidak hati-hati menangani situasi sekarang ini, ya kita lihat aja
Oke. Iya deh. Makasih banyak ya. Semoga mereka paham bahwa situasi. Aduh, saya merinding nih. Mau interview Mas Andi. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.